Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama. Sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph? Dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati. Dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji. Sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak. Tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng. Tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph, itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara sisa minumannya, dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung lehernya, dipasang besi, mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina, yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. To forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu ya F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu, ditambah satu Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa gak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Sekalipun di luar hujan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa.
Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan terus limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau membawa korban syukur kami kepadamu. Kami mau membawa mazmur kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas setiap pujian umat-Mu. Engkau Allah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang ada di tempat ini. Engkau Allah yang ada dalam kehidupan kami. Engkau siap memberkati setiap kami hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami. Awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus berkarya di tempat ini. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang dahsyat. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan nama Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Nama Tuhan, ku tinggikan Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Sama-sama katakan. Sungguh besar setiamu, nyata bagiku, nyata di sepanjang hidup. Darah-Mu yang melayakkan kami. Darah-Mu telah layak
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Sungguh besar setiamu, Kau nyata bagiku, nyata di sepanjang hidup. darah-Mu yang melayakkan kami. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kasih-Mu. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau.
Janganlah lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan ya jiwa. Bersyukur Haleluya, ya Rama Sharabaralala. Urapata karalala baralala 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 baralala. Yesus, Yesus Tuhan. Sharabaralala baralala 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 baralala. Urapata karalala masyarabaralala baralala baralala. kasih ya namanya syukur. Baralala 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 baralala. Sharabaralala Namanya syukur. Urapata karalala baralala masyarabaralala. Syukur bagimu sekiranya namanya namanya syukur namanya kalau ku hidup ya Tuhan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu Tuhan, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan kalau ku hidup bagimu Tuhan. Menyembahmu, dunia tak bisa
kasih-Mu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Sungguh kami bangga punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang luar biasa. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Sebab kasih-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bangga Tuhan jadi milik kepunyaan-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu, Allah yang luar biasa. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, Masuk gerbangnya. gerbangnya dengan pujian. Mari bermazmur bagi Dia. Bermazmurlah bagi Amin. Dia.
tempat ini, amin. Yes. Sebab dia sang Raja mulia, Amin. dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Raja mulia, oh Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. segala ciptaan, Segala ciptaan, sujud menyembah Dia. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Engkau Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. katakan kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Mari sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab tertulis dalam firman Tuhan, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu membuat mujizat-mujizat. Tuhan kita adalah pembuat mujizat sejati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita imani lagu ini. Haleluya.
sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Mari nyanyikan lebih sungguh. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu, Sempurna hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Mari dengan iman nyanyikan lebih sungguh. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, Kau Yesus yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau pembuat Tuhan, Kau membuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat, Kau membuat mujizat sejati. Saudara perhatikan ini ya. Bagi Tuhan untuk membuat mujizat di depan kita, buat setiap masalah, tekanan,
Kita tahu Tuhan kita Maha Akbar, agung, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Tapi perhatikan cara kerja Tuhan. Ketika Tuhan mengubah manusia, Anda dan saya, Tuhan tidak pernah memaksa, bahkan mengatakan itu mujizat. Sebab Tuhan mau itu keluar dari dalam hati kita sendiri. Kalau ada badai yang lewat, saudaraku, Tuhan Yesus katakan diam, badai diam. Tapi kalau Tuhan lihat kita memberontak, Tuhan tidak pernah suruh kita diam, saudaraku. Karena Tuhan mau kita sadar, mengerti kehendak Bapa dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita selalu tahu bahwa upah daripada ketaatan itu selalu ada hal yang besar akan terjadi di dalam hidup kita. Malam hari ini saya percaya bahwa suara Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Bukan cuma kita mau melihat mujizat. Mujizat pertama harus terjadi di dalam hidup kita, yaitu kita harus takluk kepada hukum Tuhan. Kita harus takluk pada kehendak Bapa, saudaraku. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami tahu Roh Kudus Engkau hadir bersama dengan kami. Firman-Mu berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan ketika kami belajar seperti Engkau Tuhan, ajar kami memikul kuk itu, supaya beban-Mu ringan, dan kami akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup kami. Biarlah kami belajar bukan dengan kuat dan gagah kami, mengandalkan kepandaian, kecerdikan kami, bukan mengandalkan kepandaian manusia, bahkan relasi kami. Tetapi kiranya dengan rendah hati kami memohon anugerah, memohon kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang menyenangkan Tuhan. Kami akan dikenal sebagai orang yang melakukan kehendak Bapa. Seperti Kristus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami siap mendengarnya, kami siap diubah, kami siap menerima sesuatu yang baru yang menguatkan kami untuk berjalan makin hari, makin kuat untuk berhadapan dengan Tuhan di Sion. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan. Saya melihat orang-orang pilihan Tuhan ada di tempat ini, ya. Orang kalau cinta Tuhan tidak peduli hujan, saudaraku. Oke, ya. Kalau Bapak Ibu senang judul khotbah saya sama kayak yang tadi pagi ya. Supaya rata kebagiannya berkatnya. Judulnya adalah dari Yakub menjadi Israel. 3 bulan ini Pak Gembala kita, Pak Timotius Arifin memberikan sebuah tema yang sangat baik menurut saya, yaitu tentang pemulihan hubungan. Kita tahu bahwa pemulihan hubungan itu adalah fondasi, ya, fondasi di dalam kehidupan semua orang percaya. Tanpa pemulihan hubungan yang baik, maka orang itu akan sulit untuk maju ke depan dengan percaya diri, dengan berani, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata bahwa pemulihan diri sendiri itu dikatakan seperti fondasi, ya. Makanya Tuhan katakan di dalam perumpamaan membangun rumah itu jangan bangun rumah di atas pasir, tapi di atas apa? Batu karang. Batu karang itu keras enggak? Keras, saudaraku, ya. Di Bali itu ada satu daerah yang tinggi, di daerah Pecatu, Jimbaran sana itu batunya keras banget. Jadi orang kalau bangun rumah itu nggak usah dalam-dalam fondasinya, 1 meter udah cukup. Tapi untuk gali 1 meter itu ampun, saudaraku, ya. Tukangnya itu bisa mata bornya patah, betelnya itu patah, saudaraku, karena begitu kerasnya batunya gitu loh, ya. Nah, tapi harus dibangun di sana dan harus ditaklukkan, saudaraku. Kita tahu bahwa batu karang kita adalah Kristus, ya. Nah, sama di dalam kehidupan saudara dan saya, kita ini bukan adu kuat dengan Tuhan. Ya, kita bukan adu gengsi dengan Tuhan. Udahlah, percayalah, Tuhan itu adalah jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat daripada kita. Kita tidak perlu adu gengsi sama Tuhan. Yang saudara dan saya perlukan adalah kita harus takluk, taat, tunduk, punya hati yang dengar-dengaran, lemah lembut, rendah hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sering kita tahu bahwa fondasi itu penting, saudaraku. Ya, pemulihan hubungan itu seperti fondasi. Gedung ini dibangun kalau nggak ada fondasinya, jangankan ada gempa, angin kencang aja roboh, saudaraku. Ya, jangankan ada gempa, angin kencang aja roboh. Karena apa? Fondasi. Fondasi itu menentukan berapa kuat berapa tahanan bangunan.
menentukan berapa luas, menentukan berapa tinggi bangunan itu akan dibentuk. Saya percaya Bapak Ibu kita semua punya mimpi yang jauh ke depan, amin. Ya, tapi kalau kita tidak punya fondasi yang kuat di dalam hidup kita, saudaraku, nanti mimpi kita tidak akan menjadi kenyataan, kita akan menjadi babak belur. Kenapa? Karena saudaraku kita pengen maju, kita pengen lebih tinggi, ambruk lagi. Seperti orang yang membangun di atas pasir itu tadi. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Yakub, saudaraku. Ya, saya turunkan slide-nya. Yakub ini kita tahu bahwa Yakub adalah putra daripada Ishak, ya, dan cucu daripada Abraham, saudaraku. Di dalam Kejadian 32 ini judulnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah, ya, pergumulan Yakub dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, perhatikan ini, semua orang yang dipakai Tuhan, ya, semua perkataan semua tidak ada yang terkecuali. Semua orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, ketika mereka akan melangkah atau menyelesaikan tugas Tuhan, mereka harus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, kalau nggak percaya carikan saya ayatnya. Orang di dalam Alkitab yang melangkah tanpa Tuhan, nggak ada, saudaraku. Saudara tidak akan ketemu. Dan ini menjadi sebuah barang langka di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen sehari-hari ini banyak berpikir pakai logika. Ya, mereka yang mungkin pekerjaannya berhasil, saya berhasil kok di dunia kerja, saya bisa kok ngurus ini, saya bisa ngurus itu. Jangan lupa saudaraku, kalau kita berjalan keluar daripada kehendak Tuhan, kita nggak ada artinya. Ya, harus ketemu Tuhan dulu. Nah, Yakub ini punya sebuah cerita yang unik, saudaraku. Ya, kita tahu Yakub, ya. Yakub itu nama lainnya penipu, atau bahasa Inggrisnya itu orang yang mengambil jatahnya orang. Ya, itu Yakub. Seharusnya yang terima hak kesulungan itu kakaknya, namanya Esau. Dan kemudian singkat cerita dia menipu bapaknya. Dikatakan menipu, betul. Katanya kamu Esau, iya saya Esau. Ya, dan dia pakai jubahnya Esau, saudaraku. Dan kemudian singkat cerita dia takut dengan Esau, dia melarikan diri, saudaraku. Supaya apa? Supaya nggak dibunuh. Tapi dia mendapatkan hak kesulungan. Dan kemudian singkat cerita dia pergi kepada saudaranya namanya Laban, ya saudara, orang tuanya, saudaraku. Namanya Laban. Dan di sana dia tidak punya tempat, dia ngomong aku pergi dari tempat bapakku. Aku harus bekerja, aku harus dapat makan. Kemudian dia hatinya terpaut kepada putrinya yang namanya Rahel. Kemudian dia memberanikan diri melamar Rahel, boleh enggak gua kawin sama anakmu atau gua jadi mantumu. Laban ini bisnismen. Ya. Bisnismen itu selalu mikirnya apa? Untung rugi. Cuan-cuanan. Ya kan? Oke, lu jadi penantu gua. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? 7 tahun kerja. Dasar cinta, saudaraku, ya. Laut akan kudaki katanya. Samudra aku seberangi. Tapi kadang-kadang kalau di rumah udah nikah genteng bocor dibiarin. nanti gitu kan biasanya gitu loh. Padahal waktu pacaran laut ku seberangi gunung kudaki. Kemudian singkat cerita 7 tahun kayak 7 hari, ya. Karena begitu cintanya. Dan begitu 7 tahun dia tanya sama Laban, 7 tahun udah gitu loh. Gua dapet dong Rahel. Saudara, tapi kemudian pada waktu hari pernikahan bukan Rahel yang dapat. Yang dapat adalah kakaknya namanya Lea. Komplain dong, kenapa? Kok saya nggak dapat Rahel, kok saya dapat Lea? Oh iya, di dalam budaya kita ini nggak boleh ngelangkai kakaknya. Kalau kamu mau dapat Rahel, kerja lagi 7 tahun. Aduh, ini dah orang, makanya perhatikan ya. Kalau saudara suka nipu, jangan bangga, saudara pasti kena tipu nanti. Sudah hukum karmanya itu sudah, ya. Kalau tidak bertobat, ya. Akhirnya singkat cerita kerja lagi 7 tahun, saking cintanya. Akhirnya dia dapatkan Rahel, saudara. Dan ketika dia dapatkan Rahel yang terjadi apa? Dia seperti punya jadi mantu, tapi kerja nggak dapat apa-apa ini. Sampai terus kemudian dia bergen ngomong sama mertuanya, masa gua kerja nggak dapat apa-apa? Ya udah deh, gini deh dibagi. Ya nanti kalau ada dombanya lahir yang bagus-bagus buat saya, yang jelek-jelek buat kamu, yang pendek-pendek buat kamu, yang cacat buat kamu, pokoknya gitu. Nah ini Yakub ini kan pinter, saudara. Ya muter gimana caranya supaya domba yang mulus ini jadi bintik-bintik gitu, gitu. Akhirnya dia bikin batik, saudaraku, ya, pakai tanaman itu domba yang mulus-mulus diciprat-ciprat jadi bintik-bintik, jadi jelek pokoknya gitu.
Akhirnya dia ngomong, ini yang jelek-jelek ini buat saya, padahal yang bagus saudaraku, cuma bahasanya kecipratan aja gitu kan. Akhirnya saudaraku dia dapat yang bagus-bagus, mertuanya dapat yang jelek-jelek, yang tidak terlalu bagus. Nah lama-lama namanya orang salah, itu selalu tidak pernah rasa aman. Ya, perhatikan ini, orang yang punya rasa salah itu tidak pernah rasa aman karena kehilangan damai sejahtera saudaraku ya. Terus kemudian singkat cerita dia lari daripada Laban, melarikan diri dan kemudian dikejar saudaraku sama Laban. Dan ketika ketemu akhirnya mereka mengadakan sebuah perundingan. Laban ngomong gini, oke, kita buat perjanjian di hadapan Tuhan ya, asal kau urut anakku, cucuku dengan baik, maka kita ini berteman, asalnya gitu, berdamai. Ya sudah, oke, deal, sudah saudaraku. Mereka bikin tugu peringatan di sana. Nah masalahnya sekarang mau kemana? Yakub. Tidak mungkin dia kembali kepada Laban saudaraku, dia tidak punya tempat lagi. Sampai satu masa dia ketemu dengan malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu memberikan perintah, dia harus kembali kepada Esau saudaraku. Siapa Esau? Kakak kandungnya yang pernah dia tipu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tahu ya, kalau kita punya salah dengan orang, ya, saya percaya itu adalah orang itu akan menjadi daftar yang paling akhir yang akan kita temui di dalam hidup ini. Kalau kita punya pilihan kita tidak mau ketemu sama dia. Kenapa? Malu, kita punya salah. Demikian juga Yakub saudaraku. Ya. Yakub ini punya masalah seperti itu. Tapi malaikat Tuhan suruh dia ketemu Esau. Nah, kembali otak bisnisnya jalan. Sebelum gua ketemu, kirim utusan dulu. Utusan Yakub ketemu dengan Esau saudaraku, dan puji Tuhan Esau menyambut dengan baik, ya. Dan Esau katakan, oke, saya akan sambut dengan 300 pasukanku. Dan orang itu kembali ngomong sama Yakub. Yakub bukan menjadi bahagia, dia mikir Esau datang bawa 300 pasukan. Saya coba punya gembala-gembala, jadi keropok saya di hadapannya dia. Nggak ada artinya saudaraku, Bapak Belur. Tapi kemudian apa yang Yakub lakukan saudaraku? Kita baca di dalam Kejadian 32. Ayat 22 sampai 30 aja ya. Belum. Sabar. Ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa siapa? Kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, yang menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Berkatalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab kau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah siapa namamu, tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 30. Lalu Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Nah, Yakub ketika mau ketemu dengan Esau dia mikir, ya, kalau nanti ketemu ya dengan 300 pasukan, saya nggak punya bala bantuan, habis saya semua. Akhirnya ini kembali ya, pengusaha saudaraku, mikirnya rugi lagi. Gitu. Yang dikirim pertama siapa? Anak istrinya di depan. Kemudian ternaknya. Yakub sendiri di mana saudaraku? Tetap tinggal di sebelah sungai Yabok, dia nggak mau nyebrang masih. Saya nggak ngerti saudaraku kenapa kok dia tidak mau nyebrang ya. Tapi pasti ada alasannya kan gitu ya. Pasti ada alasannya saudaraku. Nah, tapi kita tahu bahwa Yakub itu selalu memikirkan dirinya dulu. Bahasanya gini, kalau nanti misalnya Esau itu berbohong saudaraku, ya pasti yang dibunuh ya anak istrinya dulu, nggak mungkin dia bisa melarikan diri. Ya. Di Korea itu, di negara Korea itu zaman dulu ya, itu derajat suami sama istri itu atau pria dan wanita itu derajatnya beda jauh. Di zaman dulu itu kalau suaminya berjalan di depan, istri itu enggak boleh di sampingnya, deket aja nggak boleh, mesti jarak jauh.
Kenapa? Beda derajat, beda kasta. Karena suami itu, pria itu begitu dihormati, begitu dihargai. Sampai rasanya nggak ada harganya wanita itu. Tetapi setelah perang dunia setelah perang saudaraku antara Korea Utara dan Korea Selatan, kejadiannya terbalik. Istri-istri disuruh jalan di depan, suami-suami jalan di belakang. Lupa derajatnya yang pria bergeser ke belakang, bukan. Ya, karena zaman itu banyak ranjau darat. Tahu ranjau darat ya? Bom yang kalau diinjak meledak, saudaraku. Nah, dia suruh istrinya berjalan di depan. Siapa tahu ada ranjau darat meledak, jeder. Saya selamat, saya kawin lagi gitu, saudaraku, bikinkan gitu. Nah, itu orang yang licik, saudaraku. Orang yang begitu jahat bahasanya. Dia mengorbankan orang lain, bahkan keluarganya, untuk ada di depan. Dan bagaimana Yakub berubah menjadi Israel? Perintah yang pertama itu jelas. Yakub disuruh apa? Bertemu dengan Esau. Ya, poin yang pertama. Disuruh bertemu dengan Esau. Ini bicara apa? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Saya berdoa, saudaraku, 3 bulan ini loh, kita mungkin mendengarkan message yang sama, firman yang sama. Lah pertanyaannya, apakah ini sudah kita lakukan, saudaraku? Saudara kalau punya anak, ya, enggak tahu kelas berapa, kelas 6 SD. Kemudian orang tanya, oh ini anaknya ya? Iya. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Wah, puji Tuhan ya, sudah besar. Tahun depan SMP. Iya gitu loh. Tahun depan ketemu, saudaraku. Wah, ini anak yang tahun lalu ketemu. Iya, Pak. Sudah SMP kan? Belum, Pak. Dia enggak lulus. Masih 6 SD. Oh iya, enggak apa-apa. Semangat belajar ya. Tahun depan lulus SMP. Iya, Pak. 3 tahun lagi ketemu. Oh, ini yang dulu SD dia. Sekarang sudah mau lulus SMP. Belum, Pak. Masih kelas 6 SD. Loh, kenapa enggak lulus? Kadang-kadang kita dengar gitu ketawa, saudaraku ya, lucu kelihatannya. Tapi pernah enggak mikir bahwa keadaan kita seringkali seperti itu? Kita dengar firman, tapi enggak terjadi di dalam kehidupan kita dan enggak mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita memilih untuk tinggal di kelas. Kita dengar orang lain naik kelas, kita ketawa, kita senyum. Sesungguhnya kita sendiri, kita sering tinggal kelas. Nah, rekonsiliasi ini bukan pilihan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, rekonsiliasi ini seperti batu lompatan kalau saudara mau naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara tidak akan pernah naik ke tempat lebih tinggi kalau saudara tidak selesai dengan diri sendiri, saudara tidak selesai dengan masa lalu saudara. Kenapa kok Tuhan suruh Yakub rekonsiliasi dengan Esau? Karena Tuhan tahu bahwa Yakub itu punya takdir yang harus diselesaikan. Kalau Yakub tidak selesai dengan nomor 1 ini bertemu dengan Esau, jangan mimpi Yakub hidup di dalam perjalanannya Tuhan mau, saudaraku. Dan ini tidak mudah, saudaraku, ya, tidak enak. Apalagi posisi Yakub, dia bisa berdebat. Lah, aku menggenapi janji Tuhan, kenapa kok aku mau dibunuh? Aku hidup di dalam jalannya Tuhan, kenapa kok aku mau dibunuh? Dia punya 1000 macam alasan, saudaraku, untuk tidak melakukan rekonsiliasi dengan Esau. Dulu saya sangat bahasanya sangat mudah tersinggung, ya, sangat mudah menyimpan sakit hati, saudaraku. Tapi ketika tahu firman Tuhan ini lebih dalam lagi, iya ya, ada sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan sakit hati untuk kita simpan di dalam hidup ini, yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera, saudaraku. Makanya Rasul Paulus katakan gini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, semua aku anggap rugi. Bahkan sampah, saudaraku. Bahkan sampah. Saudara, saya ulang lagi ya, saya pernah perkatakan perumpamaan ini dulu di ibadah pagi beberapa tahun lalu kayaknya gitu, tahun lalu. Saudara kalau tiap hari belanja, pasti semua belanja kan, ibu-ibu terutama ya. Saudara kalau belanja pasti ada sampahnya kan, ya, entah belanja daging, belanja minyak, belanja sup Indomie, belanja gula, sampahnya ada kan pasti. Sampah itu saudara kita buang di mana? Di tempat sampah kan? Betul ya? Habis tempat sampah kemudian dibuang.
supaya dibawa oleh tukang sampah. Tidak ada orang belanja dan menyimpan sampahnya di rumah dengan rapi dan dengan bangga. Dia ngomong ini, puji Tuhan di kamarku penuh dengan sampah. Tidak ada, saudara. Kalau ada orang tidak waras pasti itu. Puji Tuhan toiletku penuh dengan sampah. Puji Tuhan gudangku penuh dengan sampah. Karena dia tahu bahwa sampah itu bawa penyakit. Sampah itu busuk, bau, saudaraku. Tapi pernah sadar enggak? Ya, seringkali kita sebagai orang Kristen hidup kita belanja, kita enggak buang sampahnya. Kita simpan dengan rapi di dalam hati kita. Karena kita selalu berpikir, ya, orang yang salah dia kok, ngapain saya memberikan pengampunan, keenakan dia kalau saya ngampuni. Saudaraku, kita ini dibohongi sama iblis. Saya ulangin ya, kita ini dibohongi sama iblis. Kenapa? Ketika kita menyimpan sakit hati, tidak ada bedanya kita menyimpan sampah. Yang pertama ya. Yang kedua, ketika Anda menyimpan sakit hati, maka damai sejahtera itu pergi dari hidupmu. Coba lihat, tidak ada orang yang sakit hati itu, orang yang sakit hati, orang yang penuh dendam itu bahagia, tidak ada. Saudara bahagia, senyum, kemudian saudara kelihatan orang yang bahasanya mencekno itu saudaraku ya. Kira-kira saudara tetap senyum? Gak mungkin, bohong. Apa tandanya Pak? Saudara harus belajar ya melepaskan pengampunan. Belajar melepaskan berkat atas mereka. Kalau ketemu ya sampai kita biasa, itu standarnya. Susah Pak, ya memang gak gampang. Gak mudah saudaraku. Kenapa gak mudah? Karena kita gak pernah melepaskan berkat buat mereka. Firman Tuhan katakan dengan jelas, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran dan dosa. Artinya apa? Kalau Anda tidak pernah melepaskan kasih, Anda akan menyimpan dosa mereka dan pelanggaran mereka dalam hidupmu. Itu pasti sudah hukumnya. Tapi kalau saya melepaskan kasih kepada mereka, maka pelanggaran dan dosa mereka bakal hilang lambat laun. Gimana caranya Pak? Cara paling mudah, doakan mereka. Bagaimana cara berdoa? Ya bayangan wajahnya. Dulu kalau kita lihat kurang ajar, kamu penipu, kamu pembohong, sekarang dirubah. Bayangkan wajahnya, aku memberkati engkau, aku mengampuni engkau, Tuhan memberikan engkau kesehatan, Tuhan memberikan engkau kebahagiaan, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Kalau enggak saudaraku timbul iri hati loh. Ya, sepanjang hidup kita kerjaannya cuma liatin statusnya dia aja gitu loh. Emang enggak punya kerjaan, kita punya masa depan men. Yang mesti kita urus sendiri gitu loh. Loh, saya kembali ya, ini saudara nanti saya sampaikan di belakang ya. Gak gampang buat Yakub ketemu Esau tuh. Tak mudah. Tapi Tuhan gak minta muluk-muluk. Nomor satu, ketemu sama Esau. Ya. Kemudian yang kedua, disuruh ngapain saudaraku? Disuruh tinggal seorang diri. Dikatakan apa? Anak istri nyebrang, kemudian dombanya nyebrang, dia tinggal seorang diri. Nah saya tadi katakan kan, di dalam Alkitab saudaraku, semua orang yang dipakai Tuhan harus bahasanya sekolah dulu sama Tuhan. Saya dulu nakal, saya kadang dipanggil ke ruang BP sama gurunya ya. Itu ada Wanco teman saya juga itu. Kita berdua sama-sama nakal, bukan saya toh. Ya, dipanggil kenapa? Berurusan pribadi, saudara. Nah hari ini tidak banyak orang Kristen dengerin Tuhan secara pribadi. Saudara tahu nggak? Tuhan itu begitu rindu untuk ngobrol sama kita. Tuhan itu begitu kangen. Saat berdua sama Tuhan itu saudaraku begitu mahal. Yang hilang daripada banyak kehidupan orang Kristen apa? Mendengar. Lebih banyak ngomong daripada mendengar maunya Tuhan. Merasa sudah tahu, merasa sudah pintar, merasa sudah ini dan mereka, ya itu di Bapak lah, kondisi saya berbeda. Enggak saudaraku.
Kalau kita ngomong gitu berarti Tuhan terbatas dong. Tuhan gak terbatas. Tuhan mampu, saudaraku. Dan saya percaya perjumpaan pribadi dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan itu saudaraku, itu adalah titik balik di dalam kehidupan kita. Harus jadi titik balik, tidak boleh tidak. Kalau enggak kita tidak ketemu Tuhan, percuma saudaraku. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu maha bisa, maha tahu, maha penyayang saudaraku, maha kuasa, maha semuanya. Kalau kita ketemu dia, harus ada sesuatu yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau tidak mengalami sesuatu Pak, kenapa tidak saya tidak mengalami sesuatu? Ya mungkin kita tidak taat. Kita tidak mau dengar-dengaran saudaraku. Dan mungkin kita salah motivasi. Di poin yang ketiga saudaraku, Yakub ngalamin salah motivasi. Dikatakan ketika bergulat dengan orang itu, yang dilakukan Yakub apa? Dia pegang pahanya. Yakub ngomong apa? Aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Nah ini kan yang dikejar banyak orang nih. Banyak orang minta berkat, minta berkat, minta berkat, minta berkat. Salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau motivasi kita nomor satu berkat saudaraku, itu akan menjadi sebuah batu sandungan di dalam kehidupan saudara dan saya. Bayangin kalau saudara dan saya punya anak, ya, tiap hari kalau ketemu kita kerjanya cuma minta uang aja, minta perlindungan, minta makan, minta tempat tinggal, itu aja. Saudaraku, kira-kira kita punya anak seperti apa saudara? Kita orang tua nggak ada harganya. Padahal rasa sayang kita itu begitu besar, lebih daripada apa yang bisa kita berikan buat mereka saudaraku. Nah ini aneh saudaraku. Ketika Yakub itu minta berkat sama Tuhan, ya Tuhan ngomong apa? Tuhan tidak ngomong gini, kamu minta piro sih, ya nanti tak bukain cek kosong, kamu isi sendiri aja, cairkan sendiri. Tuhan ngomong sendiri, Tuhan tidak tanya seperti itu. Tuhan tanya, siapa namamu? Wow, ini kan aneh ya, orang minta berkat ditanyain siapa namanya gitu loh. Bayangkan ya, ini anak saya nih, besok datang, Pak minta berkat dong. Gitu loh. Saya ngomong sama dia, siapa namamu? Pak minta berkat, iya siapa namamu? Gitu loh. Apa hubungannya minta berkat ini? Iya siapa namamu? Nggak nyambung saudaraku. Baru Yakub jawab, namaku Yakub. Ya Yakub. Tuhan ngomong apa? Namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel. Sebab engkau bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudaraku perhatikan ini. Kenapa kok Tuhan tanya siapa namanya? Saudara harus paham, Yakub adalah putra daripada Ishak, cucu daripada Abraham. Abraham, Ishak adalah orang yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Saya ulangin ya, Abraham, Ishak adalah orang yang terikat perjanjian dengan Tuhan dan ditakdirkan generasi atau keturunannya adalah generasi kepunyaan Allah sendiri. Kalau Tuhan sampai tanya namamu siapa saudaraku, namaku Yakub, bukan, kamu Israel. Artinya Tuhan mengingatkan kembali kepada Yakub, Yakub ya, kamu tidak usah minta berkat, kamu sudah hidup di bawah garis berkat. Apa itu? Janji Tuhan sendiri saudaraku. Hari ini banyak sekali orang Kristen, mereka pengikut Kristus, tapi dia mentalnya kayak Yakub. Mentalnya bukan Israel saudaraku. Puji Tuhan, God itu remind, Tuhan itu mengingatkan kembali. Yakub, kamu itu anakku. Bayangin gak, Pak minta berkat, minta berkat. Bes, kamu itu anak Papa. Berkat Tuhan itu mengalir kepada kamu. Saudara bisa bayangin ya gitu loh. Saya ketika diberikan pemahaman ini, aduh buat saya pribadi ya, saya minta ampun sama Tuhan. Seringkali kadang-kadang saya bertingkah kayak Yakub saudaraku. Terlalu nuntut ini itu. Yakub cuma lihat dirinya hari ini. Perhatikan saudara, tetapi Tuhan
everlasting, kekal. Pekerjaan Tuhan tidak selesai sampai Yakub. Dari Yakub lahir 12 suku Israel, lahir Musa, ya, lahir generasi Daud, lahir sampai Tuhan Yesus, sampai hari ini saudara dan saya ada. Kalau kita cuma mikir hari ini saja, generasi kita saja, tidak ada bedanya kita kayak Yakub, saudara. Kalau setelah dibuka ini, saudara, kita tidak khawatir lagi pola pikirnya. Kenapa? Rancangan Tuhan harus terjadi dalam hidup kita. Sebab kita ada di dalamnya. Anak, cucu, cicit, keturunan kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi terikat perjanjian. Dan jangan punya mental jadi Yakub lagi, saudaraku. Tugasnya kita apa? Jangan keluar daripada rancangan Tuhan. Ya, jangan keluar daripada rancangan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Mazmur 37. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Dan apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan yang menopang tangannya, saudaraku. Ini jelas. Ini bicara identitas. Roma 8 ayat 15 juga firman Tuhan berkata, kita bukan lagi hamba atau budak yang hidup di dalam ketakutan. Tapi karena kasih karunia Roh Kudus, kita menjadi putra. Memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa, saudaraku. Nah ini orang kalau berubah identitasnya, berubah bukan cuma rajin ke gereja. Ya, saya ulangin, bukan cuma rajin ke gereja. Rajin ke gereja itu agamawi. Tapi dekat sama Tuhan, hidup kita berubah, saudaraku, mengikuti Tuhan, itulah kerohanian yang sejati. Kalau cuma rajin ke gereja, saudaraku, sama saja dengan pegawai absen untuk terima gaji. Masalahnya hidup kita berubah enggak? Ketika Yakub berubah menjadi Israel, bukan cuma namanya berubah. Bukan cuma identitasnya, karakternya berubah. Gaya hidupnya berubah, ya. Nilai hidupnya berubah. Kita di Rock punya value, yaitu light, saudaraku. Apa itu? Love, integrity, grace, humility, truth. Kita punya kualitas spiritual, ya, kerohanian, terus otoritas, kepemimpinan, transformer, hidup yang mengubah orang. Itu harus menjadi kualitas di dalam hidup kita. Jadi bukan cuma kamu di mana di GBI Rock. Ya, saya tidak membesar-besarkan GBI Rock, tidak ya, bukan. Tapi saudara harus punya kualitas seperti itu, sama. Apa sih? Kalau saya pengikut Kristus, apa tandanya sih gitu loh. Nah, itu penting, saudaraku, ya. Karena itu bicara perubahan daripada karakter kita. Mungkin dulu kalau kita ngomong tidak bisa dipercaya, mungkin ya. Orang kalau lihat kita, udahlah, gak usah urusan bisnis sama dia, bocai, ya, kamu pasti ditipu. Tapi ketika kita bertobat, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, saudaraku, kita belajar untuk setiap perkara kecil. Dari orang yang tidak dipercaya sama orang, kemudian dipercaya hal yang kecil. Dipercaya hal yang kecil, setia, saudaraku. Orang lihat, oh berubah ya, tidak kayak dulu. Kalau dulu ngomong saja, nggak bisa ngedabrus, saudaraku, nggak bisa dipegang, ya. Tapi sekarang ngomong aja ditepati. Dulu nggak punya rasa percaya, timbul percaya yang kecil. Setiap perkara yang kecil ditambahin perkara gede lagi. Dari nggak dipercaya, oke, kamu nggak percaya, tapi jumlahnya sedikit. Karena dulu kamu punya cacat sama saya, nggak apa-apa, ya. Karena kenapa? Orang harus bayar harga. Loh, saudaraku, gini ya, saya pernah ketemu orang, ya orang tuh bikin salah. Kemudian orang itu komplain, saya sudah bertobat loh Pak, saya sudah sungguh-sungguh, kenapa kok orang masih tidak percaya? Loh, jangan salah ya, ada orang nyolong, maling, masuk penjara, saudaraku, akan sulit cari kerja kalau udah keluar dari penjara. Kenapa? Karena orang tahu dia maling. Seumur hidup, orang akan ngomong kamu pernah nyolong dan kamu masuk penjara. Seumur hidup, saudara, mana bisa hilang? Itu kan masa lalu. Nah, tapi kamu buktikan masa sekarang bahwa hidup mau berubah.
Kamu jadi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kamu setia perkara yang kecil. Kamu tidak akan nipu lagi, kamu tidak akan bohong lagi. Oh ya gitu ya Pak. Ya betul, harus seperti itu. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan ketika orang itu taat saudaraku, orang tambah percaya lagi. Tambah besar lagi. Tambah taat lagi, tambah percaya lagi, tambah besar lagi. Lama-lama saudaraku, kepercayaan orang itu ya, yang jauh lebih besar karena kita menjadi orang yang berubah. Itu menghilangkan segala kesalahan masa lalu kita. Dari mana? Perubahan karakter. Ya. Perubahan karakter yang pertama harus terjadi di mana? Di rumah tangga. Tidak usah jauh-jauh. Ya. Di rumah tangga. Saya kita kalau mau biasanya tempat kita ya, kita ini sekarang kalau mau jadi leader, jadi pemimpin, itu kita selalu interview suami istri Pak. Lalu kita tanya, saya suaminya yang jadi pemimpin, saya tanya istrinya gitu, menurut kamu suamimu tuh boleh pelayanan enggak? Bahasanya gitu loh, diizinkan enggak gitu loh. Loh, jujur Pak, enggak semua istri mau gitu loh. Ini di tempat saya loh ya, di sini enggak tahu saya gitu loh ya. Di tempat saya seperti itu gitu loh. Buat saya gini loh, karena gambaran orang yang nyata itu di rumah tangga gitu loh. Di gereja kan maaf kata loh, semua kayak malaikat nih. Gak kelihatan kan. Saya juga kayak malaikat jadinya gitu loh. Dan kita tanya, why, kenapa kamu melayani, kenapa gitu loh. Oh saya bisa, maaf kata misalnya, saya bisa main musik Pak. Oke, bagus ya. Ya why-nya kenapa gitu loh. Loh ya saya bisa main musik, itu belum menjawab gitu loh. Yang lain juga, di luar juga banyak bisa main musik, tapi kenapa kok kamu melayani gitu loh. Oh saya pengen belajar Pak, saya pengen aktif, oke ya. Terus saudaraku, sampai apa? Terus kalau kamu gak dijadwal gimana? Masih mau melayani gak? Kita tanya lagi, lebih dalam lagi, berapa harga yang mau kamu bayar? Kalau tempat kami kita ngomong Pak, maaf kata loh, di tempat kami pelayanan gak ada persembahan kasih loh, gak ada PK. Memang gak dapat tempat kita. Ya. Terus kalau misalnya gereja ini perlu sesuatu, berapa yang kamu bayar? Loh malah kita ini tanya gini, kamu mau ikut nyumbang berapa gitu loh. Loh kita tanyakan Pak gitu loh. Loh karena gini, pelayanan itu pengorbanan gitu loh. Sama ketika Tuhan tanya sama Yakub, namamu siapa? Namamu Israel. Katanya gitu, kamu akan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar sampai melahirkan Tuhan Yesus. Berapa harga yang mau kamu bayar? Kalau cuma main gereja-gerejaan capek saudara. Kalau cuma main Kristen-Kristenan capek hidup kita. Tapi Yakub harus berubah jadi Israel. Ya, poin yang terakhir nomor 4. Akhirnya Yakub ngomong Peniel, sebab dia ketemu Tuhan dan selamat. Ini bicara apa? Kedewasaan. Orang Kristen harus berubah jadi dewasa, bukan cuma umur tok yang nambah. Dewasa rohani, dewasa sikap, dewasa perkataan, dewasa perbuatan, saudaraku. Kita punya satu daerah yang kita sasar dari daerah misi, ya. Kita kirim misionaris ke sana, anak-anak kita. Kita sewakan rumah, kita bikin komsel di sana. Ya, kita lagi berdoa supaya tahun depan jadi pos PI di sana. Tetangga-tetangganya itu bisa ngomong ya, Ibu pendeta ya gitu. Padahal bukan pendeta, dia cuma gembala komsel saudaraku ya. Kenapa saudaraku? Dari sikap. Sikap itu akan menentukan identitas Anda dan saya. Itu bicara kedewasaan. Kita enggak bisa saudaraku kita pamer, gua Kristen, gua di GBI Rock, gua di mana pelayanan, gua ikut ini, gua ikut itu. Orang enggak lihat itu. Orang akan lihat perkataan, perbuatan saudara di mana-mana. Bagaimana, apakah kita mau nolong orang yang susah, bagaimana ketika kita meresponi masalah, bagaimana ketika kita mengalami masa sulit, saudaraku, bagaimana sikap kita, orang akan lihat di sana. Kita tidak perlu nonjolkan diri kita bahwa saya pengikut Kristus. Sesungguhnya pengikut Kristus, saudara kalau lihat di dalam Alkitab, mereka tanpa banyak ngomong sudah dapat diidentifikasi oleh orang-orang di sekitarnya, saudaraku.
Orang pengikut Kristus harus murah hati, penuh kasih, punya integritas hati, rendah hati, hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Ini bicara apa, saudaraku? Tuhan itu ngomong gini ya, aku yang jadi sumbermu, bukan yang lain. Wah, itu berat, saudaraku. Siapakah sumber kita hari ini? Pekerjaan, anak kita, deposito dan lain-lain? Tidak. Sumber kita dari atas, bukan dari bumi, saudaraku. Bukan dari bumi. Saya percaya Bapak Ibu bisa bersaksi banyak, kita bisa bersaksi banyak bagaimana cara dan pekerjaan Tuhan itu terjadi di luar nalar-nalar manusia, saudaraku. Tapi memang Tuhan itu kerjanya seperti itu. Tuhan yang jadi sumber. Sama ya, saya sebagai seorang pria, sebagai seorang bapak, papa, suami itu harus jadi sumber di dalam kehidupan rumah tangganya. Mau keluarga beres, tergantung suaminya. Mau keluarga baik, tergantung suaminya. Mau keluarga hidup benar, tergantung suaminya. Nomor satu itu. Sebab suami menjadi sumber. Firman Tuhan katakan bahwa suami akan memantulkan kemuliaan Kristus. Ya, dan istri memantulkan kemuliaan suaminya. Peniel, saudaraku. Dan sejak hari itu saudara akan lihat Yakub yang hidup di dalam ketakutan. Saya minta pemuji kembali. Hidup dalam ketakutan. Dia kembali kepada jalur yang benar. Hidup di dalam berkat Tuhan. Pada akhir hidup Yakub, saudaraku, luar biasa ya gitu loh. Putranya kesayangannya namanya Yusuf kan. Tadi Pak Arifin udah banyak cerita di dalam Suara Gembala. Bagaimana putranya itu mendapatkan pewahyuan yang jauh lebih maju daripada papanya. Apakah Yusuf lebih pintar? Bukan, karena Yakub bertobat. Saya ulangin ya, kalau orang tua bertobat, anaknya terima hikmat lebih. Kalau orang tuanya bertobat, anaknya itu lebih mudah kenal sama Tuhan. Kenapa? Mereka lihat figur bapaknya. Mereka lihat Tuhan, saudaraku. Yusuf dianiaya model apa aja. Tapi dikatakan Tuhan menyertai dia dan menjadikannya berhasil. Ngalamin sengsara, saudaraku. Tuhan lagi. Allah menyertai dia dan menjadikannya berhasil. Ketemu Firaun, saudaraku. Ini ketemu Firaun tidak main-main loh ya. Hukumannya mati, saudaraku. Karena yang nggak bisa mematikan dibunuh langsung. Siapa saudaraku? Kalau kamu ketemu orang ya, orang pintar, tolong artikan mimpi saya. Kamu mimpi apa? Aku lupa, aku juga nggak inget. Loh, kalau ini kita bukan main bedek-bedekan loh ya, pergi ke dukun, saudaraku. Saudara kalau nggak percaya, coba pergi ke dokter ya. Nanti pulang ini kalau ada yang sakit pergi dokter. Dok, tolong sembuhkan sakit saya. Kamu sakit apa? Coba kamu tebak saya sakit apa. Saudara tidak diperiksa, saudara dikirim ke rumah sakit jiwa pasti. Iya kan? Loh sama ini ketemu Firaun. Tolong artikan mimpi saya. Kamu mimpi apa? Saya tidak tahu juga, saya lupa. Baru setelah itu dia ngomongkan kan. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Seolah-olah saudaraku orang itu gampang karena kita udah baca ceritanya. Tapi by favor of God. Ya, by favor of God. Yusuf mengartikan mimpinya dan jadi wali negeri. Sorry tadi yang salah mengartikan mimpi itu, yang tidak ngerti itu Daniel bukan Yusuf ya. Saudara perhatikan bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Untuk nyelamatin bangsa Israel yang 70 orang itu loh. Wow, itu cerita yang luar biasa saudaraku. Tapi kalau Yakub tidak mau jadi Israel hari itu, saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Nah malam hari ini dengarkan suara Roh Kudus. Kalau Tuhan tanya sama kita, siapa namamu? Kita kira kita mau jawab siapa, saudara? Kita mau jawab Yakub Tuhan, aku tolong diberkati, tolong diberkati. Tuhan bisa
Bahasanya, aduh Yakub, kamu sudah hidup dalam garis keturunan berkat. Sudah. Tapi Tuhan ingetin, kamu Israel. Kamu Israel. Kamu anakku. Baru Tuhan berkati dia, saudaraku. Mari kita tundukkan kepala kita. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Oh God. Darah Yesus. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang ku rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Mari kita pakai sendiri, nyanyikan lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat saja nyanyikan lagu ini, lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kalau hari ini Tuhan tanya lagi sama kita, namamu siapa? Apakah engkau Yakub atau Israel? Saudaraku, kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Dan saya percaya firman Tuhan malam hari ini bukan cuma menguatkan kita, tetapi membawa kita kembali kepada identitas dan jalur yang benar, saudaraku. Dia Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik,
yang tidak akan membiarkan Anda dan saya tersesat terlalu jauh. Kalau domba yang hilang saja dicari, apalagi anaknya, saudara. Apalagi anaknya. Masalahnya domba tidak tahu jalan pulang. Anak tahu jalan pulang. Tugas Anda dan saya kembali kepada Bapa. Kembali kepada Bapa. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah cari anak yang hilang itu. Bapaknya nunggu, saudaraku. Sebab dia tahu destinasi terakhir daripada anak itu harus pulang kepada Bapa. Saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan tadi, Roh Kudus berbicara kepada setiap kita, termasuk kepada saya pribadi. Dan malam hari ini saya rindu berdoa buat setiap saudara. Ketika firman tadi disampaikan, Roh Kudus mengingatkan kita kembali untuk kembali kepada jalur yang benar, punya identitas yang benar. Dan kau berkata, betul Pak, itu saya. Dan saudara mau didoakan. Kalau ada angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat, termasuk hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak layak, hamba-Mu tidak mampu Tuhan. Tapi kami semua perlu kasih karunia dan kebaikan-Mu turun atas kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami buat segala kesalahan yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami rendah hati, ajar kami lemah lembut Tuhan. Seperti Engkau Roh Kudus, seperti Engkau Tuhan Yesus yang merendahkan diri-Mu. Sebab itu Engkau disebut berkenan di hadapan Bapa. Engkau begitu disayang sama Bapa, sebab Engkau rendah hati dan lemah lembut. Dan biarlah karakter ilahi itu tinggal dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu tempat hari ini yang ngalamin masalah yang sama dengan Yakub. Mereka berada di persimpangan jalan, bahkan ada di tepian sungai Yabok. Biarlah mereka bergumul dengan Kau Tuhan. Bergumul secara pribadi, ketemu Tuhan. Dan hidupnya diubahkan. Diubahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami tahu bahwa kami hidup di dalam jalur berkat Tuhan, jalur janji Tuhan. Bahkan bukan cuma kami yang dipelihara, anak cucu keturunan kami dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Mari sejenak kita sembah Dia melalui pujian ini. Daripada lo, dan pastikan kau bertemu dengan Tuhan hari ini. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Oh, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Ada perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi kami, yang Tuhan ingatkan juga bagi kami. Ya, menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada, ya Tuhan, 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Katakan, dan menikmati kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan. Sekali
menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan. Haleluya, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya. Terima kasih Bapa, biar melalui firman Tuhan yang kami percaya nilainya jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata yang ada, akan mengubah kehidupan kami, mengubah paradigma kami Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan, identitas kami hari ini Tuhan. Saya bersyukur melalui hamba firman-Mu Tuhan, Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran. Kami disingkapkan Tuhan rahasia demi rahasia yang luar biasa. Terima kasih, biar hidup kami berubah Tuhan. Hidup kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkat Tuhan atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh firman-Nya. Maaf, bagaimana kita harus meninggalkan Yakub kita untuk meraih Israel kita sendiri. Amin. Baik, Pak David, terima kasih. Firman-Nya memberkati kami semua. Kiranya Tuhan berkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, kesehatannya, semuanya semakin diberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan, amplop yang sudah dibagikan di dalam warta. Mungkin ada yang belum menerima amplop, bisa mengacungkan tangan untuk dilayani oleh Esbro dan Asher. Kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan, yang amplop merah untuk persembahan umum, kemudian yang baru untuk persembahan misi yang akan digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, penginjilan sampai ke ujung bumi. Amin. Dan untuk itu sebelum kita menabur, izinkan saya membacakan sebuah ayat firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang 14 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang sudah Engkau beritakan kepada kami melalui hamba firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah membawa kami naik lagi, next level Tuhan. Untuk kami boleh semakin meningkatkan iman percaya kami kepadamu. Bahwa kamilah Israel rohani itu. Terima kasih Bapa, kami sudah ada masuk di dalam garis keturunan Israel. Dan kami sudah menerima berkat-berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, menjadi berkat di mana Tuhan mengirim hamba-Mu ini untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membawa persembahan kami, biarlah persembahan kami dapat menjadi perbendaharaan di rumah-Mu ini, dan persembahan kami juga dapat membawa Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu tidak pernah berubah. Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit, menyingkirkan lagi tembaga di atas kami, dan berkat-Mu akan turun tercurah atas kami. Terima kasih Bapa. Dengan sukacita kami akan bawa persembahan kami ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Yang siap menabur di ladang Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat menabur di ladang Tuhan. Waktu ku sendiri
duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, saudara diberkati Tuhan hari ini, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya, terima kasih untuk kunjungan Pak Pendeta David Limanto ya, luar biasa. Saudara juga kita dilayani oleh anak-anak beliau. Terima kasih Jo, ya Besa, makasih ya. Melayani di tempat ini anugerah buat saya ya sebagai gembala. Karena mereka ini orang pusat. Ya, baik untuk sama tante juga makasih ya, sama Salum ya. Sama Bu Ayu, thank you. Ya, saudara, untuk kegiatan minggu ini kita off dulu, masing-masing kita lakukan kegiatannya di rumah. Ya, doa pagi, menara doa, seharusnya ada doa malam tapi memang karena suasana lebaran dan hari ini terbukti lebarannya berhasil ya. Sudah sebulan saudara ya mereka izin Pak, saya izin enggak ke gereja Pak. Itu memang tradisi ya kalau di kota ini kalau lebaran tokonya rame saudara ya. Dan mereka izin enggak ke gereja. Bukan hanya itu saja, ada yang pulang kampung ke Jakarta, ke Surabaya. Bahkan ya ada yang lagi banyak urusan kira-kira gitu saudara ya. Namun tidak akan mengurangi sukacita kita tetap untuk setia di dalam Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Baik Bapak Ibu, kita akan panggilkan anak-anak kita ya. Kita akan berdoa buat mereka generasi di tempat ini. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan? Katakan, tidak ada aku. Ayo para orang tua, ada anak-anak yang masih di tempat duduk kan? Ayo silakan, orang tua dampingi, ayo. Siapakah lawan? Sekali lagi, aku pahlawan. Aku pahlawan. Beri komang, tolong. Angel. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama sekaligus nanti kita akan akhiri ibadah ini. Saudara, saya percaya dari tempat ini akan lahir generasi yang luar biasa. Amin. Generasi yang perkasa, yang akan diperhitungkan, bahkan para profesional akan muncul di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa bersama dengan orang tua dan seluruh jemaat pekerja, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk anak-anak kami, generasi di tempat ini Tuhan. Kami percaya mereka akan terus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang mereka. Mereka akan hidup di bawah perjanjian yang Tuhan ikatkan bagi anak-anakmu di tempat ini. Tidak ada rencanamu yang gagal. Mereka akan tetap setia hidup dalam takut akan Tuhan, menghormati orang tua. Kebenaran demi kebenaran mereka lakukan dan akan mengantar mereka punya masa depan yang luar biasa. Yang terbaik, terindah, termanis, yang gilang gemilang. Tuhan sudah sediakan ada di depan mereka Tuhan. Amen. Terima kasih, kami berkati dengan berkat generasi, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allahnya orang Israel menyertai anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan tutup hari ini ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat anugerah. Kami bersyukur Bapa.
kami akan terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang besar lagi. Kami juga akan hidup di bawah langit yang terbuka. Kendaraan kami adalah kendaraan kemenangan. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan dalam kebenaran, Tuhan akan buat kami berhasil. Kemanapun kami melangkah, kami menjadi milik pusaka kami. Dan kami percaya Tuhan, Immanuel, Engkau akan selalu beserta dengan kami. Kami terima berkat-Mu, berkat anugerah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.